Bintang meledak, Lu Minghua berubah menjadi dewa kuno Qingjia tanpa ragu. Dengan seluruh kekuatannya, tombak yang mengerikan melesat keluar dan kemudian meledak. Boom, kekuatan penghancur membombardir layar cahaya dari formasi besar itu, tetapi formasi itu hanya bergetar sesaat dan kemudian kembali normal. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat serangan Lu Ming, Deng Xiu juga terkejut. Untungnya, dia tidak langsung menyerang Lu Ming. Sebaliknya, dia membawa Lu Ming ke bawah prasasti batu dan menjebaknya dengan formasi besar Yin dan Yang. Namun, dia langsung tertawa lagi, "Hei, nak, jangan sia-siakan usahamu. Rangkaian besar ini tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar. Hancurkan, hancurkan, hancurkan." Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain dan terus menyerang. Dia harus menghancurkan susunan besar itu dan menyelamatkan Qiu Yue, jika tidak, Qiu Yue akan dirampok. Lu Ming tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Boom, 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 Lu Ming dengan panik melancarkan serangan. Serangkaian tombak mengerikan membombardir layar cahaya, tetapi sia-sia. Tidak peduli bagaimana Lu Ming menyerang, tirai cahaya itu hanya bergetar sedikit, dan tidak ada yang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat pemboman itu sama saja. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti, matanya sangat muram. "Lao Liang, tidakkah kau merasakan energi dari susunan besar itu? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya ketika orang tua itu membawaku?" Lu Ming menyampaikan suara formula itu. Terakhir kali, ketika mereka disergap, mereka telah merasakan susunan yang telah dipasang oleh pihak lain sebelumnya. Mengapa dia tidak mengingatkannya kali ini? Seandainya ia diingatkan sebelumnya, Lu Ming tidak akan terjebak oleh formasi besar itu. "Wah, kau pikir ibuku adalah karakter formasi. Orang itu bisa merasakan formasi besar apapun. Terakhir kali, aku bisa merasakannya karena formasi besar yang dipasang pihak lain adalah formasi pembunuh, dan baru saja dipasang, energinya melonjak, jadi aku bisa merasakannya." Petik 2. Tapi formasi besar ini sangat ampuh untuk menjebak musuh. Energinya sangat ringan. Apalagi, aku tidak tahu sudah berapa tahun formasi ini dipasang. Formasi ini tidak menyala secara normal, dan tidak ada respons energi. Bagaimana aku bisa merasakannya? Ukur kata Jue dengan tidak senang. Lu Ming terdiam, yang sebenarnya bukan salah kata formula. Aku tahu ada formasi besar di sini sebelumnya. Pada saat ini, Lu Ming mengenali laut, dan suara lain terdengar. Suara ini jelas merupakan suara jiwa kehidupan Yuan Siling. "Kau bisa melihatnya. Mengapa kamu tidak mengingatkanku?" tanya Lu Ming. Dan sebuah pengingat, sebagai penguasa batu jiwa kehidupan, jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu, bagaimana kau bisa bersaing dengan kompetitor lain di masa depan? Bagaimana caranya memegang batu jiwa kehidupan yang utuh? Bagaimana caranya disebut penguasa alam semesta? Siling bertanya berulang kali. "Aku," Lu Ming tertegun ketika ditanya, lalu menggertakkan giginya. Pria tua itu sengaja tidak mengingatkannya. Lu Ming ingin menginjak wajahnya. Gigi Lu Ming gatal karena benci. "Bagaimana kau bisa keluar?" tanya Lu Ming. "Tidak." Siling dan Liang Zijue memiliki suara yang sama. Lu Ming hampir muntah darah. "Hahaha, nak, apa kau sudah putus asa sekarang? Seperti yang kukatakan, kau tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan jika kau adalah orang kuat di puncak Raja Dewa, kau tidak bisa menerobos formasi ini dengan paksa. Hanya dengan metode khusus kau bisa keluar." Deng Xiu tertawa, melihat Lu Ming dipukul, ia sangat senang. "Metode khusus," bisik Lu Ming. "Apa, metode khusus apa yang ingin kau ketahui?" "Baiklah, akan kuberitahu." Deng Xiu tersenyum dan menatap prasasti batu itu, lalu berkata, "Cara menembus susunan besar ini adalah teknik rahasia yang ada di prasasti batu itu, yaitu murid Dewa Yin Yang. Selama kau menguasai murid Dewa Yin Yang, kau bisa dengan mudah menembus susunan Yin Yang." Teknik rahasia, murid Dewa Yin Yang. Mata Lu Ming berbinar dan menatap prasasti batu itu. "Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kau ingin menjadi murid Dewa Yin Yang, ada syaratnya. Kau harus memiliki dua orang yang dapat mengendalikan dua dewa dan kekuatan yang sangat berlawanan, dan berkomunikasi satu sama lain agar dapat berkultivasi dengan sukses. Bahkan jika bakat 100 tahun mustahil dipahami, bagaimana? Gampang, hahaha." Ngomong-ngomong soal masa lalu, Deng Xiu tertawa terbahak-bahak. Mustahil bagi Lu Ming untuk mencapai kondisi seperti yang dia katakan. Jika ingin mengembangkan murid spiritual Yin dan Yang, seseorang harus memiliki dua produk dan kekuatan ilahi yang sangat bertolak belakang. Ini membutuhkan dua orang dan saling pengertian. Meski begitu, meskipun bakatnya luar biasa, setidaknya butuh 100 tahun untuk mencapai kesuksesan. 100 tahun yang lalu, bulan musim gugur dibawa pergi oleh gurunya. Oleh karena itu, Deng Xiu mengatakan kondisi ini, karena dia tidak takut Lu Ming akan berhasil dalam kultivasinya. Dia mengatakannya secara khusus, dan dia marah pada Lu Ming. Dia tahu jalannya, tetapi dia tidak bisa berlatih. Dia ingin melihat seberapa putus asanya Lu Ming. Tapi dia kecewa. Alih-alih putus asa, mata Lu Ming berbinar, seolah melihat secercah harapan. Dua kekuatan ilahi yang sangat bertolak belakang, kekuatan matahari yang dikendalikan Lu Ming, dan kekuatan Dewa Bulan, bukanlah dua kekuatan dewa yang benar-benar berlawanan.
Satu yang dan satu yin, satu yang, satu yin. Dibutuhkan dua orang untuk mengendalikan dua jenis kekuatan dewa, dan hanya Lu Ming yang memilikinya. Terlebih lagi, kita perlu berkomunikasi satu sama lain. Jika dua orang ingin berkomunikasi lagi, bagaimana mungkin seseorang bisa berkomunikasi satu sama lain? Selama Lu Ming menyadari bahwa Qiu Yue berhasil sebelum rumahnya dirampok, dia bisa keluar dari masalah dan menyelamatkan Qiu Yue. 8 tahun. Menurut Deng Xiu, mata batu akan berhasil dalam 8 tahun. Lu Ming harus memahami keberhasilan dalam 8 tahun. Segera, Lu Ming mengabaikan Deng Xiu dan duduk berlutut di dasar prasasti batu dan mulai mengamati rune di prasasti batu dengan saksama. Kau masih ingin memahami murid Dewa Yin dan Yang, mimpi. Deng Xiu tertawa mengejek. Dia tidak percaya Lu Ming bisa memahami keberhasilan. Pertama-tama, dia membutuhkan dua keajaiban yang sangat bertolak belakang. Lu Ming tidak bisa memilikinya. Dia berpikir bahwa Lu Ming putus asa dan tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Dia hanya berpura-pura ada di sana dan menunjukkannya padanya. Hei, tunggu pelan-pelan. Ketika Tuan berhasil merebut rumah ini, dia akan datang dan membunuhmu. Deng Xiu mencibir, mundur ke samping, dan mengamati Lu Ming. Lu Ming menatap rune di prasasti batu dengan saksama. Prasasti batu itu penuh dengan rune misterius, saling bertautan, membentuk pola yang sangat misterius. Setelah mengamatinya sebentar, Lu Ming merasa pusing. Seperti yang dikatakan Deng Xiu, meskipun syaratnya terpenuhi dan bakatnya unik, tidak mudah untuk mencapai kesuksesan. Terlalu sulit untuk mempraktikkan semua jenis seni rahasia Lu Ming. Setelah beristirahat sejenak, Lu Ming terus memahaminya. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah beberapa bulan, Lu Ming akhirnya menyadari sesuatu. Setelah berbulan-bulan memahami, Lu Ming akhirnya mengerti. Teknik rahasia Yin Yang Sentong didasarkan pada dua hal. Pertama, dua kekuatan yang benar-benar berlawanan. Misalnya, Yin yang dingin, atau gelap yang terang, atau bahkan kombinasi cepat dan lambat, selama kedua kekuatan yang berlawanan tersebut bekerja sama. Kedua, rune pada prasasti batu. Dua kekuatan yang berlawanan ini, jika digabungkan dengan rune-rune tersebut, dapat berevolusi menjadi perubahan tak terbatas dan jurus mematikan yang mengerikan di mata seseorang. Namun, rune-rune ini terlalu rumit, terutama pembentukan Yin dan Yang Sentong. Semakin Lu Ming mengamati, semakin ia merasakan perubahan tak terbatas. Misterius, ini misterius, desah Lu Ming. Namun, hal ini semakin membangkitkan semangat juang Lu Ming, dan kemudian, Lu Ming semakin memahaminya. Waktu, hari demi hari, Januari berlalu. Waktu berlalu begitu cepat, hampir 4 tahun telah berlalu. Saat ini, sudah hampir 10 tahun sejak Lu Ming memasuki kota kuno Xingyue. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah duduk di bawah prasasti batu tanpa bergerak. Pada hari ini, Lu Ming yang selama ini memejamkan matanya tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat matanya sama sekali tidak terlihat. Hanya ada dua warna, di sebelah kiri, gelap gulita, seperti jurang. Di sebelah kanan, bersalju dan berkilau. Detik berikutnya, di mata Lu Ming, rune berkelap-kelip, pekat dan pekat. Setelah sekian lama, rune itu menghilang. Mata Lu Ming pun kembali normal. Hampir 4 tahun, akhirnya mulai. Gumam Lu Ming, teknik rahasia Yin Yang Sentong ini lebih sulit dari yang dibayangkan Lu Ming. Lu Ming sangat berbakat sehingga ia dapat berlatih teknik rahasia dan keterampilan sihir lainnya dengan kecepatan luar biasa, jauh melampaui orang biasa. Namun, butuh hampir 4 tahun untuk mengolah teknik rahasia semacam ini, yang baru permulaan. Ini awal dari kultivasi. Kau seharusnya bisa meninggalkan formasi ini. Gumam Lu Ming, matanya dipenuhi rasa dingin yang mematikan. Hampir 4 tahun telah berlalu. Kuharap bulan musim gugur dapat menahannya. Lu Ming bangkit perlahan dan menjauh dari barisan besar itu. Nah, setelah 4 tahun duduk di sini, akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Kau tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan, kan? Melihat Lu Ming bangkit, Deng Xiu mencibir. Kali ini, aku akan membunuhmu. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Apa, membunuhku? Hahaha, kau sudah duduk selama 4 tahun. Jangan duduk saja dan bunuh aku, bisakah kamu keluar? Ayo keluar dan katakan sesuatu seperti ini lagi, haha. Deng Xiu tertawa dan penuh dengan sarkasme, tetapi tawanya semakin kecil dan kecil. Pada akhirnya, tawanya langsung tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa tertawa. Mata besarnya penuh dengan warna yang luar biasa. Karena, mata Lu Ming saat ini, ada perubahan signifikan, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, terjalin menjadi pola-pola aneh. Kemudian, dalam kehampaan di depan Lu Ming, ada juga rune yang muncul dari udara tipis. Rune-rune ini, seperti benang sutra, saling menjalin dan melingkari, dan kemudian terbang menuju tirai cahaya yang dibentuk oleh susunan besar. Rune-rune ini bertabrakan dengan tirai cahaya dari susunan besar, membuat suara mendesis. Kemudian, tirai cahaya langsung terpotong untuk membentuk gerbang. Susunan besar, rusak, minggir. Saat itu, Deng Xiu memelototi Lu Ming seperti hantu dan meraung dengan suara yang luar biasa. Dewa Yin Yang Tong, bagaimana kau bisa berhasil mengolah Dewa Yin Yang Tong? Mustahil,
mustahil. Deng Xiu berteriak seperti orang gila, benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Dalam diriku, tidak ada yang mustahil. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Deng Xiu terkejut dan mundur dengan cepat. Lu Ming hendak membunuh ketika ia hampir jatuh. Pada saat yang sama, di kedua matanya, muncul rasa sakit yang menusuk, mengeluarkan dua darah. Aku tidak menyangka akan begitu berat bagi tubuh dan mataku untuk menampilkan murid Dewa Yin yang ini. Lu Ming tersenyum getir pada dirinya sendiri. Baru saja, kekuatan di tubuh Lu Ming telah dilubangi. Tubuhnya lemah dan matanya terluka parah. Meskipun kekuatan Dewa Yin yang sangat besar, itu membutuhkan penerapan tingkat tinggi. Yin Yang Sentong terbagi menjadi Yin Pupil dan Yang Pupil. Jika aku menggunakannya secara terpisah, mungkin akan lebih baik. Jika keduanya digunakan bersamaan, bebannya akan terlalu berat, jadi kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Lu Ming berpikir dalam hati. Ayo, bunuh anak ini untukku. Pada saat ini, Deng Xiu akhirnya bereaksi dan meraung. Sua. Dengan suara Deng Xiu yang melemah, orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat bergegas keluar. Sosok-sosok ini sangat mirip. Jelas, mereka sama dengan Deng Xiu, mereka adalah daging dari gurunya yang berevolusi. Bunuh anak ini. Bola mata ini meraung, matanya memancarkan cahaya ajaib, membunuh Lu Ming. Rantai es. Pada saat ini, kekuatan suci dalam formula karakter kuantifikasi terus muncul, dan tubuh Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan suci. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan menghalangi Lu Ming, cahaya-cahaya itu membombardir rantai es, semuanya terhalang oleh rantai es. Kekuatannya tak lebih dari itu, kalau begitu. Matilah, suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Begitu mereka bertarung, Lu Ming menyadari bahwa kekuatan bola mata ini tidak terlalu buruk. Yang terkuat adalah Raja Setengah Langkah. Lu Ming menampilkan tubuh roh kuno dan berubah menjadi dewa kuno berbaju besi hijau. Ketika tombak itu bergetar, serangkaian tombak meledak, membunuh mata itu. Sentuh. Mata ini, yang tertusuk tombak, hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Dalam sekejap, puluhan bola mata terbunuh. Potong bulan. Kemudian, Lu Ming menggunakan jurus memotong bulan. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit terpotong, dan sejumlah besar bola mata terbunuh. Pantas saja kau berani tidak menyerangku secara langsung, tetapi menggunakan formasi besar untuk menjebakku. Kekuatannya memang luar biasa. Lu Ming berpikir, memegang tombak panjang, dan membunuh tepat di matanya. Sebenarnya, mereka juga normal. Bola mata ini adalah makhluk jahat dan aneh yang pernah dilawan oleh Tuan mereka melawan Tuan Gua ini di masa-masa awal Istana Surgawi, dan dihancurkan oleh Tuan Gua, menyisakan sedikit daging dan darah, yang berevolusi setelah bertahun-tahun. Meskipun Tuan mereka lebih kuat, beberapa daging dan darah yang telah dihancurkan telah kehilangan banyak spiritualitas setelah bertahun-tahun. Makhluk yang berevolusi secara alami tidak cukup kuat. Tak lama kemudian, ratusan bola mata dibunuh oleh Lu Ming. Sentuh. Lu Ming melangkah keluar dan memaksanya pergi. Nak, kau ingin mati. Salah satu dari mereka, Deng Xiu, berbalik dan pergi untuk melarikan diri. Ini lorong ini, tapi aku tidak perlu menemukannya. Lu Ming mencibir. Lorong tempat Deng Xiu melarikan diri kemungkinan besar adalah tempat Qiu Yue dan tuannya berada. Dalam ketakutannya, Deng Xiu mungkin akan melarikan diri ke tuannya. Deng Xiu melarikan diri di depan, sementara Lu Ming mengejar perlahan di belakang. Di jalan, selalu ada monster bola mata yang membunuh Lu Ming, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka melewati beberapa lorong menuju gerbang perunggu. Tuan, tolong. Deng Xiu berteriak ngeri dan mencoba mendorong gerbang perunggu itu. Klik, gerbang perunggu itu terbuka. Begitu gerbang perunggu terbuka, Lu Ming melihat pemandangan di balik pintu. Di balik pintu, terdapat sebuah ruangan batu. Di tengah ruangan batu itu, seorang wanita muda duduk bersila, bulan musim gugur. Setelah beberapa saat, Lu Ming dapat melihat wajah Qiu Yue menunjukkan sedikit rasa sakit, yang tampaknya menopangnya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya Dewa 9 warna. Namun, dibandingkan beberapa tahun yang lalu, cahaya Dewa 9 warna di tubuh Qiu Yue tampak jauh lebih redup. Di atas bulan musim gugur, manik-manik mata berdiameter beberapa meter, memancarkan cahaya hitam yang terus-menerus mengarah ke bulan musim gugur. Melihat pemandangan ini, Lu Ming sedikit lega. Setidaknya, Qiu Yue masih mendukung dan belum direbut oleh pihak lain. Namun, kemarahan Lu Ming juga membara. Tuan, tolong, teriak Deng Xiu, mencoba menerjang mata batu. Potong bulan. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin, dan tombak itu menebas dengan kuat. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah Deng Xiu. Kekuatan Deng Xiu setara dengan seorang Raja Dewa Setengah Langkah biasa. Mereka tidak dapat menghentikan serangan Lu Ming. Ketika tombak itu terpotong, Deng Xiu berteriak dan dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming melangkah masuk ke gerbang. Itu adalah lubang besar di dinding. Sepertinya lubang besar di ruang batu. Bangunan-bangunan di sini penuh dengan rune. Rune-rune itu sangat keras. Dindingnya bisa ditutupi retakan dan lubang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Ini mungkin akibat perang di awal era Tiangong.
Luming melirik dan menyadari tidak ada yang aneh, jadi dia melangkah menuju bulan musim gugur. Nak, keluar dari sini. Pada saat ini, mata batu di puncak bulan musim gugur meraung. Kau, Luming meneguk ludahnya dingin, dan tombaknya melesat, menyapu manik-manik batu bundar itu. Mencari kematian, bola batu itu meneguk ludahnya, lalu dari mata batu itu, menyemburkan cahaya suci, bang, menghantam Luming. Kapan, cahaya suci itu membombardir tombak itu, membuatnya bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan dahsyat datang dari tombaknya. Tubuhnya tidak terguncang, melainkan mundur. Fiuh, fiuh. Kemudian, di dalam bola mata batu, terjadi semburan cahaya ilahi yang terus-menerus, dan dalam sekejap, puluhan cahaya ilahi meledak. Angkasa meraung, puluhan cahaya ilahi, membunuh Luming bersamaan. Potong bulan, potong bulan. Kekuatan supernatural melonjak liar. Luming terus menggunakan jurus, potong bulan, lebih dari selusin kali. Selusin tombak berbentuk bulan sabit terpotong, menghalangi puluhan cahaya ilahi. Luming tidak berani menggunakan jurus, bintang meledak. Jurus ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Setelah digunakan, ia akan menutupi bulan musim gugur secara bersamaan. Tianshan Wuzong memiliki kekuatan seperti itu. Tunggu sebentar, di dalam tubuhmu, terdapat karakter kuno asli, seperti perang dan kuantitas. Hahaha, Tuhanlah yang membantuku. Tuhan memperlakukanku dengan baik. Ketika aku mengambil gadis ini dan menggabungkan dua karakter kuno asli, Ben Tianjun akan menjadi cemerlang lagi, tidak, bahkan lebih kuat. Bola mata batu itu mulai mengeluarkan suara terkejut, lalu tertawa, seolah-olah dalam ekstasi. Luming terkejut. Bola mata batu ini dapat melihat dua karakter kuno asli di tubuhnya. Sebelumnya, Luming bertemu banyak dewa, dan tak seorang pun dapat melihat menembus karakter Cina kuno asli di tubuhnya, karena karakter kuno asli dapat tersembunyi sendiri, dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Bola mata batu ini sungguh menakjubkan. Hancurkan bola mata ini. Mata Luming dingin. Kemudian, ia mengacungkan tombaknya, terus-menerus saling berhadapan. Nak, mati. Sebuah suara dingin terdengar dari bola mata batu, sedikit bergetar, seolah-olah sedang mempersiapkan serangan yang lebih mengerikan. Namun, pada saat ini, Qiu Yue Jiao minum, dan cahaya ilahi 9 warna di tubuhnya tiba-tiba menjadi terang. Di dalam hatinya, terdapat jantung 9 warna, yang terus berdetak. Jantung 9 lubang. Jelas, Qiu Yue juga telah menemukan Luming. Ketika bola mata batu mengalihkan perhatian Luming, ia juga melancarkan serangan balik. Sialan, terdengar raungan dari bola mata batu, jadi kita harus membagi lebih banyak kekuatan untuk menghadapi Qiu Yue dan lebih sedikit untuk menghadapi Luming. Ledakan, ledakan, di dalam ruang batu, gemuruh tak henti-hentinya, Luming terus menyerang ke depan, akhirnya mendekati bola mata batu. Bang, akhirnya, Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang bola mata batu. Bola mata batu itu bergetar hebat. Namun, Luming tidak salah. Wah, kau tidak bisa menghancurkan pertahananku. Meskipun kekuatanku kurang dari 100 juta bagian dari masa kejayaanku setelah bertahun-tahun, pertahananku masih ada. Kau tidak bisa menghancurkannya, hahaha. Bola mata batu itu tertawa. Ya, kalau begitu aku akan menarikmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Kemudian, 9 rantai es melesat keluar dan membungkus bola mata batu itu. Di atas bola mata batu, muncul lapisan kristal es yang perlu dibekukan. Gulung, bola mata batu itu meraung, dan cahaya ilahi hitam terus-menerus menyambar permukaannya. Kristal-kristal es itu meledak satu demi satu. Cahaya ilahi hitam menghantam rantai es. Rantai es itu bergetar hebat, dan retakan muncul di beberapa rantai es. Rantai es itu tak berdaya. Kemari, Luming berteriak, dengan putus asa menarik rantai es itu, untuk menarik bola mata batu itu menjauh dari puncak bulan musim gugur. Selama bola mata batu itu ditarik, Qiu Yue bisa diselamatkan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh bola mata batu itu, mereka bisa lolos. Sentuh, sentuh. Di bawah hantaman bola mata batu yang terus-menerus, dua rantai es akhirnya putus. Kau tidak bisa membawaku pergi. Bola mata batu itu meraung. Benarkah? Tatapan mata Luming tenang, dan dengan lambaian tangannya, dua rantai es melesat keluar, membungkus bola mata batu itu. Selanjutnya, begitu rantai es itu putus, Luming segera memadatkan dirinya, dan Luming memiliki sedikit kekuatan sihir untuk dikonsumsi. Sesaat kemudian, bola mata batu itu akhirnya ditarik oleh Luming, yang menariknya sedikit lebih jauh. Qiu Yue segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan. Nak, kau ingin mati, kaulah yang ingin mati. Jangan berpikir kaisar ini tidak bisa menghadapimu. Matilah untukku. Raungan amarah terdengar dari bola mata batu. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari bola mata batu, yang langsung berubah menjadi sesosok. Ini adalah pria parubaya, mengenakan baju besi kuno, yang paling aneh adalah matanya, cemerlang, seperti dua matahari. Pria parubaya itu, yang jelas merupakan perwujudan asli bola mata batu, menatap Luming dengan marah dan meraung, "Nak, biarkan kau melihat cahaya dewa pembantaian Raja Surgawi ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam cahaya dewa pembantaian." Saat suara itu jatuh,
pria parubaya itu langsung berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas ke arah Luming, menyelimutinya dalam cahaya tersebut. Begitu Luming diselimuti oleh cahaya ini, rambutnya berdiri dan merasakan krisis yang hebat. Benar saja, sesaat kemudian, Luming merasakan rasa sakit yang menusuk dari tubuhnya. Cahaya semacam ini, seolah-olah akan melelehkan tubuhnya. Blokir, Luming meraung dalam hatinya, dan semua kekuatannya meletus. Dia menggunakan 9 baju zirah emas merah untuk menutupi tubuhnya dan menahan cahaya tersebut. Namun, 9 baju zirah emas merah itu tidak berguna. Di bawah naungan cahaya ilahi semacam ini, 9 baju zirah emas merah yang berat itu mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah es dan salju bertemu dengan api dan terus mencair. Wah, bagaimana kau bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan? Hebat, hebat, suara bola mata batu terdengar lagi, penuh keajaiban. Jelas, pihak lain tidak tahu bahwa ada teknik sehebat Qian Kun Wan Dao Jue. Namun saat ini, Luming tidak memikirkannya. Ia hanya ingin memblokir cahaya ilahi tersebut, karena cahayanya begitu mengerikan sehingga terus-menerus menembus baju zirah emas 9 warna Luming dan menyelimuti tubuhnya. Begitu cahaya ilahi semacam ini menyentuh kulit Luming, tubuh Luming seperti terbakar api, dan rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuh. Bahkan, Luming ketakutan saat mendapati bahwa di tempat cahaya itu menempel, daging dan darah Luming meleleh seperti es dan salju. Pemandangan ini sangat mengerikan. Jika terus seperti ini, tubuh Luming akan meleleh oleh cahaya ilahi semacam ini. Pihak lain memanggil cahaya ilahi semacam ini, yang sungguh mengerikan. Kekuatan pihak lain kurang dari 1 miliar dari masa kejayaannya, tetapi masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Rantai es. Hati Luming tergerak. Ia mengambil kembali kunci es dan mengelilingi dirinya. Ia ingin memblokir serangan cahaya pemusnahan dengan rantai es. Namun, rantai es itu juga tidak mampu menahan cahaya pemusnahan, dan di dalam cahaya Tuhan, ia mencair dengan cepat. Lao Liang, apakah kau punya cara untuk menyerap cahaya ini? Di saat kritis, Luming mengeluarkan suara mantra. Aku tidak bisa menahannya. Ini adalah cahaya pemusnahan, dan pihak lain adalah eksistensi kuno, dan tekadnya terlalu kuat. Bagaimana aku bisa menyerap kekuatan yang telah ia kembangkan? Kecuali jika alammu sebanding dengan pihak lain, saya dapat memainkan peran yang hebat. Cara mengukur kata-kata. Luming terdiam dan menaruh harapannya pada Siling. Pak Tua, apa kau punya cara? Kali ini, jika kau tidak melakukannya lagi, aku akan mati. Luming berkata kepada Siling. Aku adalah roh batu yang hancur, bagaimana caranya? Lagi pula, pihak lawan adalah Raja Mata Dewa. Cahaya mata dewa-dewa adalah salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Ah, sepertinya nasibku terlalu buruk. Akui saja kau sebagai tubuh utama, kau akan mati. Ah, roh batu itu mendesah panjang. Luming hampir menyemburkan darah. Jika lelaki tua itu tidak membantu, ia akan tetap mengutuknya. Luming ingin menginjak kakinya. Saat ini, Luming menyadari bahwa daging dan darahnya meleleh. Jika terus seperti ini, tak lama lagi, Luming akan sepenuhnya dilebur oleh cahaya pemusnahan. Sayangnya, Luming tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, nak, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Kau membawakanku 2 aksara Cina kuno asli, kebetulan sekali. Pihak lain tertawa dan semakin bersemangat. Luming semakin cemas. Benarkah ia dan Qiu Yue harus bertanggung jawab di sini hari ini? Mantra itu, Luming menggertakkan giginya dan berencana membakar hati para dewa kuno. Lebih baik daripada jatuh di sini. Meskipun, Luming merasa bahwa meskipun hati para dewa kuno terbakar, itu mungkin tidak berguna. Cahaya pemusnahan pihak lain terlalu aneh. Tapi cobalah. Namun, sebelum membakar hati para dewa kuno, Luming ingin mengeluarkan peti mati tembaga. Terakhir kali, Luming membakar hati para dewa kuno, yang dipulihkan karena peti mati tembaga. Jika membakar hati para dewa kuno dapat mengatasi bola mata batu, mungkinkah itu dapat dipulihkan dengan peti mati tembaga? Selalu mencoba, bukan? Hati Luming membaca sebuah gerakan, peti mati tembaga terbang keluar dari gambar Jingyu. Namun dalam peti mati tembaga yang terbang keluar dari waktu, perubahan tiba-tiba. Peti mati tembaga, tiba-tiba penuh cahaya, terbang langsung dari alis Luming dan tergantung di kepala Luming. Klik, tutup peti mati tembaga terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan celah. Napas yang mengerikan dan tak terbayangkan datang dari celah-celah di penutup peti mati. Dibandingkan dengan napas ini, Luming terasa seperti debu. Di hadapan debu, napas terkuat tidak ada di hadapan Lu. Luming seolah melihat perang dewa kuno melalui penutup peti mati tembaga. Bagaimana mungkin ada benda seperti ini? Bagaimana mungkin ada benda seperti ini? Pada saat itu, Raja Surgawi Mata Dewa tiba-tiba berteriak, dengan ketakutan tak berujung dan ketakutan tak berujung dalam suaranya. Ia sepertinya mengenali peti mati tembaga itu. Napas di dalam peti mati tembaga itu menyelimuti Luming. Cahaya dewa pembunuh di tubuh Luming mulai berdenyut hebat, lalu terlepas dari tubuh Luming dan berubah menjadi sosok lagi. Sosok itu adalah pria parubaya yang mengaku sebagai Kaisar Mata Dewa. Wajah pria parubaya itu dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak berujung. Bagaimana mungkin hal-hal legendaris seperti itu muncul di hadapanmu?
Mustahil, mustahil. Raja Mata Dewa meraung, ingin melarikan diri. Namun, di dalam peti mati tembaga itu, seolah ada daya tarik yang terkunci erat pada Kaisar Mata Dewa. Sekeras apapun Kaisar Mata Dewa berjuang, sia-sia, ia terbang menuju celah peti mati tembaga. Tidak, tidak, tidak. Dewa Mata Dewa meraung ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Setelah beberapa tarikan napas, Kaisar Mata Dewa sepenuhnya tersedot oleh peti mati tembaga. Setelah Mata Dewa tersedot habis, peti mati tembaga itu tertutup secara otomatis, dan semua napas menghilang. Peti mati tembaga itu kembali merasakan kesederhanaan kuno. Kemudian, tanpa diduga, ia jatuh dan menekan Luming. Lumingi terkejut dan segera mengendalikan gulungan lukisan Jing Yu dan mengambil peti mati tembaga itu. Wow, Luming menghela napas panjang, lega. Kali ini, sungguh menakjubkan. Tanpa diduga, di saat kritis, peti mati tembaga itu benar-benar berperan dan menyerap Kaisar Mata Dewa. Sekarang Luming masih sedikit bingung. Semua ini berubah terlalu cepat. Setelah waktu yang lama, Luming melambat dan berjalan menuju bulan musim gugur. Pada saat ini, mulut bulan musim gugur mengeluarkan minuman ringan, panen. Kemudian, di tubuh Qiu Yue, cahaya ilahi 9 warna sangat melimpah, yang menutupi bola mata batu. Bola mata batu itu benar-benar mulai menyusut dan terbang menuju tubuh Qiu Yue. Cahaya ilahi 9 warna menyelimuti bola mata batu. Bola mata batu itu mulai menyusut dan melesat menuju tubuh Autumn Moon. Luming terkejut dan hampir berhenti. Tuan, jangan bertindak gegabah, tapi ini kesempatan besar untuk gadis ini. Suara siling terdengar, kesempatan besar. Luming ragu, tetapi tubuhnya berhenti. Ya, bola mata batu ini bisa dikatakan telah diubah oleh mata Kaisar Mata Dewa, yang berisi semua warisan Raja Dewa Mata Dewa. Sekarang, sisa jiwa Raja Surgawi Mata Dewa telah sepenuhnya dimusnahkan. Bola mata batu akan diserap dan diintegrasikan oleh gadis ini, dan gadis ini akan diwarisi oleh Kaisar Mata Dewa. Ini adalah warisan Mata Dewa. Gadis ini memiliki 9 lubang dan hati suci. Prestasinya di masa depan tak terbatas. Dia akan menjadi asisten tangan kanan Tuan. Jelas siling. Luming tampak gembira. Jiwa Mata Dewa telah diambil oleh peti mati tembaga. Sekarang, bola mata batu ini setara dengan harta karun, yang dapat diserap dan dimurnikan. Qiu Yue, tujuannya adalah untuk menyempurnakan bola mata batu ini, untuk mendapatkan warisan pihak lain. Ngomong-ngomong, apa asal-usul Kaisar Mata Dewa? Tanya Luming. Berapa banyak orang yang berani menyebut Kaisar Langit? Setiap orang dari mereka adalah eksistensi penguasa antara langit dan bumi. Si Linggao. Lagi pula, kau tidak mengatakan apa-apa tentang pihak lain. Luming mengerutkan bibirnya. Istana Langit, kau tahu? Tanya Si Ling. Istana Langit. Alis Luming terangkat, kilatan keterkejutan di matanya, berkata, apakah pihak lain dari kuil? Ya, gelar Kaisar, hanya tersedia di Tiangong, dan setiap Kaisar adalah raksasa di Tiangong. Jelas siling. Luming terkejut. Alam semesta Hong Huang dapat dibagi menjadi era Dewa Pertama dan era Istana Langit. Alasan mengapa ia dibagi menjadi era Istana Langit adalah karena Istana Langit. Setelah dimulainya era Dewa, Istana Langit menjadi penguasa sejati alam semesta, menguasai segala penjuru dan menjadi yang tertinggi. Kaisar Mata Dewa adalah raksasa dari Istana Surga. Sungguh menakjubkan. Namun, konon Istana Surgawi alam semesta bukanlah satu-satunya. Secara spesifik, Luming tidak begitu jelas. Lagi pula, kekuatan seperti itu terlalu jauh dari Luming. Bahkan jika Taiksu Sengchao berada di depan Tiangong, ia hanyalah semut. Namun, saat membayangkan bahwa Qiu Yue bisa diwarisi oleh seorang Raja Surgawi, Luming tak kuasa menahan kegembiraannya. Warisan seorang Raja Surga memang sangat bagus. Pada saat itu, bola mata batu itu terus mengecil, lalu berubah menjadi cahaya, menyerbu tubuh Autumn Moon, dan menghilang. Boom! Detik berikutnya, tubuh Autumn Moon tiba-tiba menghembuskan napas yang mengejutkan. Napas itu mengguncang bumi dan memenuhi ruangan batu. Napas itu sangat dahsyat. Tubuh Autumn Moon yang halus bergetar, wajahnya memucat, dan mulutnya dipenuhi darah. Apa yang terjadi? Luming terkejut. Tidak, masih ada sisa energi di mata Raja Surgawi Mata Dewa. Energinya terlalu banyak. Bahkan jika gadis itu memiliki jantung 9 lubang, dia tidak dapat menyerap begitu banyak sekaligus. Tubuhnya akan hancur oleh energi ini. Si Ling buru-buru berteriak. Apa yang bisa kulakukan? Luming sangat cemas. Pada saat ini, Qiu Yue batuk seteguk darah, dan tubuhnya membengkak. Nak, ayolah, ini energi tak bertuan. Aku bisa menyerapnya. Aku bisa menyerap sebagian energi dan memberikannya kepadamu. Kau bisa membantunya berbagi energi. Disebut rumus kata takaran. Ya, Luming mengangguk berulang kali. Sungguh membingungkan untuk peduli. Luming tidak memikirkan metode sesederhana itu. Luming melangkah maju dan menghampiri Qiu Yue. Alisnya berkilau dan formula itu terbang keluar. Kekuatan menelan menyelimuti Qiu Yue. Tiba-tiba, energi Qiu Yue terus-menerus diserap oleh formula itu. Tubuh Autumn Moon mulai menyusut, tetapi segera pulih kembali seperti semula, dan napas Autumn Moon juga mulai stabil. Jantung 9 lubang di dadanya bersinar terang dan berdetak seperti drum besar.
Energi tak terbatas mengalir ke jantung 9 lubang. Akhirnya, Luming samar-samar melihat bola mata batu terbang ke jantung 9 lubang Automoon, dan menyatu dengan jantung 9 lubang tersebut. Pada saat ini, Jue kata ukur terbang kembali, terbang ke lautan pengetahuan Luming. Wah, ini adalah energi sisa mata dewa. Jika aku memurnikannya sedikit, aku bisa memberikannya kepadamu. Kau bisa menyerapnya dan meningkatkan kultivasimu. Cara mengukur kata, apakah bulan musim gugur baik-baik saja? Luming berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Sebagian besar energi telah diintegrasikan ke dalam jantung 9 lubang. Kultivasinya akan berkembang pesat, jelas Siling. Luming merasa lega, terbebas dari dewa kuno, berubah menjadi Noumenon, dan duduk berlutut. Benar saja, tak lama kemudian, aliran energi mengalir ke tubuh Luming. Energi ini luar biasa dan mudah diserap. Luming mulai menyerap energi ini dengan menjalankan Qiankun Wandao Cue dan mengubahnya menjadi berbagai jenis kekuatan ilahi untuk memperkuat api ilahi. Di bidang ramuan, 9 jenis api dewa sedang berkembang pesat. Kultivasi Luming juga meningkat pesat, terus-menerus mendekati 5 puncak para dewa. Beberapa hari kemudian, Luming mencapai puncak 5 tingkat para dewa, dan kemudian mulai menyerang 6 tingkat para dewa. Boom, boom, di dalam tubuh Luming, ada raungan yang konstan. 7 hari berlalu, energi yang diserap oleh formula telah sepenuhnya ditransfer ke Luming. Ada ledakan dahsyat di tubuh Luming, dan napas yang kuat keluar dari tubuh Luming. Dewa 6, Luming menyerap energi yang diberikan kepadanya dengan mengukur kata Jue. Dia membuat terobosan dalam kultivasinya dan mencapai 6 tingkat surga dan dewa. Anda tahu, Luming mengendalikan begitu banyak jenis kekuatan dewa. Membutuhkan banyak energi untuk meningkatkan kultivasinya. Kali ini, dia langsung menembus 1 tingkat alam. Jika dia orang lain, dia bisa menembus 2 tingkat. Luming bangkit dengan binar di matanya. Terobosan kultivasi membuatnya lebih kuat. Sekarang, jika dia menghadapi dinginnya dan kesombongan Chu Baxing, dia akan hancur. Luming berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Qiuyue. Sekilas, Luming menunjukkan ekspresi terkejut. Karena sekarang, napas Qiuyue juga sangat kuat. Dewa 7, kultivasi Qiuyue telah mencapai tingkat 7 dewa. Perlu diketahui bahwa ketika memasuki kota kuno Xingyue, kultivasi Qiuyue hanyalah 2 kali lipat dari surga dan dewa. Selain itu, Qiuyue juga berlatih Qiankun Wandao Jue dan menguasai berbagai kekuatan dewa. Kultivasinya membutuhkan energi yang tidak kalah dari Luming. Namun, begitu cepatnya, Qiuyue menembus ke tingkat Dewa 7, kecepatan perkembangan ini sungguh mengejutkan. Luming berpikir, tubuh Qiuyue mengeluarkan napas yang mengejutkan, kekuatan sihirnya seperti air pasang yang mendidih, kekuatan dahsyat yang menyebar ke segala arah. Dewa 8, Luming terdiam dan tertegun.